Assalamualaikum, anak kecil, makan buah. Jangan lupa, subscribe ya. Kita berada di bab 56-60 ya. Bab 56. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Han Qingluo memegang pedang lembutnya dengan lurus. Hujan memercik di soft sword. Aura dingin naik dari bilahnya, membekukan 5 tetesan air hujan di atasnya menjadi pelet es sebagai senjata rahasianya. Dia melemparkan pelet ke Zhang Ruoshen dan Putri Komando ke-9. 4 pelet es terbang menuju Zhang Ruoshen, yang terakhir menuju Putri Komando ke-9. Ledakan, Zhang Ruoshen melangkah keluar secara horizontal, berdiri di depan sang putri. Dia memfokuskan ki aslinya ke telapak tangan dan melepaskan kekuatannya. Hanya berjarak 3 meter dari mereka, peletnya pecah. Dentang, tiba-tiba, bilahnya berdentang di samping telinga Zhang Ruoshen. Han Qingluo yang berdiri di tengah jalan menghilang. Seperti hantu, dia muncul di belakangnya dan menusukkan pedangnya ke Ruoshen. Ujung pedang diarahkan ke tengkuk Zhang Ruoshen. Zhang Ruoshen tidak berbalik. Sebagai gantinya, dia mengangkat lengannya dan menggunakan 2 jari untuk mencubit bilahnya. Apakah kamu pikir aku Liu Chengfeng? Han Qingluo mencibir. Wah, pedang lembut hijau miliknya seperti ular spiritual, melingkari lengan Zhang Ruoshen dan menjepitnya. Begitu Han Qingluo melingkarkan pedang lembutnya di lengan Ruoshen, yang perlu dia lakukan hanyalah mengambilnya. Dengan cara ini, lengannya akan benar-benar dimutilasi. Teknik pedang Han Qingluo maju, tetapi kecerdasan Zhang Ruoshen bahkan lebih. Dia melepaskan ujung pedang yang dia cubit, menekan kedua jarinya di pergelangan tangan Han Qingluo melalui pedang lembut yang seperti ular. Ki asli dilepaskan melalui ujung jarinya, meninggalkan luka yang dalam di pergelangan tangan Han Qingluo. Lengan yang digunakan Han Qingluo untuk memegang pedang lembutnya langsung kehilangan kekuatannya. Dengan dentang, pedang lembut jatuh dari tangannya dan jatuh ke tanah. Bagaimana dia meramalkan bahwa Ruoshen tidak hanya memiliki kultivasi yang dalam tetapi juga pengalaman bertarung yang kaya. Pembunuhan itu gagal, Han Qingluo berjingkat-jingkat di tanah, membuat lompatan menuju atap sebuah bangunan kuno di jalan, dan melarikan diri di tengah hujan. Kamu ingin melarikan diri, membawa pedang bersinar kilatnya, Zhang Ruoshen terbang ke atas gedung. Menginjak ubin berlapis kaca, dia dengan cepat mengejar Qingluo. Dengan semua 36 meridiannya berjalan secara bersamaan, dia bahkan lebih cepat dari Han Qingluo. Dia hanya seorang prajurit penyelesaian di alam kuning. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Melihat Zhang Ruoshen mendekatinya, Qingluo yang diam-diam khawatir melepaskan 9 jarum emas tipis dari rambutnya. Ki aslinya keluar dari dirinya, mengelilingi jarum. Dia melemparkan jarum ini ke Zhang Ruoshen yang mengejarnya. Wah, di malam yang gelap dan hujan, sudah cukup sulit bagi seorang pejuang untuk melihat lawannya, apalagi 9 jarum emas yang terbang. Zhang Ruoshen, bagaimanapun, berbeda. Dia membuka pembuluh matanya, meningkatkan penglihatannya di tengah hujan. Ding, dia memegang pedangnya, menjatuhkan jarumnya. Dia terus mengejar, sungguh aneh melihat seorang pembunuh alam hitam melarikan diri dari prajurit penyelesaian di alam kuning. Han Qingluo mencatat bahwa kekuatannya lebih kuat daripada prajurit tahap pertengahan di alam hitam dan berpikir bahwa dia harus menyampaikan ini kepada ratu. Dia langsung menyuntikkan ki asli ke dalam darahnya. Darahnya mengalir lebih cepat, membuatnya berlari 5 kali lebih cepat dari sebelumnya. Dia meningkatkan jarak antara dia dan Zhang Ruoshen. Roh hewan mendidih, itulah yang dimiliki seorang pejuang realem hitam sejati. Sepertinya dia berada di tahap awal, prajurit alam kuning terutama melatih meridiannya. Seorang prajurit Black Realm terutama berlatih darah spiritualnya. Roh hewan mendidih melambangkan prajurit yang telah mencapai tahap awal dari alam hitam. Darah spiritual seperti air mendidih yang mengalir melalui pembuluh darah para pejuang, memungkinkan mereka untuk melepaskan kekuatan yang lebih kuat. Beberapa prajurit terbaik di papan kuning mungkin mengalahkan prajurit tahap awal di alam hitam. Namun, mereka akan kesulitan untuk membunuh prajurit Black Realm. Jika seorang prajurit tahap awal di alam hitam melepaskan darah spiritualnya untuk mempercepat kecepatannya, seorang prajurit papan kuning tidak akan pernah bisa mengejarnya. Bahkan seorang jenius seperti Zhang Ruoshen sekarang lebih lambat dari Han Qingluo. Zhang Ruoshen berhenti dan berdiri di tepi pavilion tinggi. Sedikit senyuman tersungging di bibirnya. Dia mengeluarkan beberapa koin perak dari internal space of the time and space spinel. Jika Anda bisa menggunakan senjata tersembunyi, saya juga bisa. Zhang Ruoshen menjalankan 36 meridiannya dan menyuntikkan ki asli ke dalam koin perak ini, lalu dia melemparkan koin itu. Ledakan, seperti hujan perak, koin-koin itu terbang ke arah orang di depannya. Bang, bang, 2 koin perak mengenai punggung Qingluo, menembus bajunya ke dalam dagingnya. Itu meninggalkan 2 luka berdarah di punggungnya. Oh! Han Qingluo meludahkan seteguk darah dan jatuh ke jalan. Dengan wajah tertunduk, dia masih seperti wanita mati. Zhang Ruoshen terbang ke sana juga dan mendekati Han Qingluo dengan hati-hati. Siapa yang ingin membunuhku? Zhang Ruoshen membalikkan Han Qingluo dan mengangkat dagunya. Dia ingin mengungkapnya dan melihat siapa dia sebenarnya. Oh tidak, saat Ruoshen mengulurkan tangannya, mata Qingluo terbuka. Dengan kilatan belati, dia menyayat leher Ruoshen. Zhang Ruoshen sepertinya mengantisipasi ini dan menggunakan tangannya untuk membela diri. Bang, humerus di lengan Han Qingluo patah, memicu jeritan yang menyakitkan. Dia berkata sambil menangis, Pangeran ke-9, bahkan jika kamu tidak mati hari ini, pasti akan ada orang lain yang akan membunuhmu di masa depan. Zhang Ruoshen dengan muram bertanya, siapa yang mengirimmu? Tubuh Han Qingluo bergetar sesaat, sebelum dia menjadi diam, tidak bergerak lagi. Sebelum Ruoshen bisa mengungkapnya, tubuhnya meleleh menjadi genangan darah hitam beracun. Itu menggerogoti segalanya, bahkan pakaiannya. Tidak ada yang tertinggal.
Putri Komando ke-9 muncul, setelah akhirnya menyusul. Dia bertanya, di mana pembunuhnya? Zhang Ruoshan menunjuk ke genangan darah di tanah dan menjawab, dia memiliki pil beracun di mulutnya. Jika dia gagal, dia akan menghancurkannya dan menghapus dirinya sendiri. Siapa sebenarnya pelaku yang memiliki pembunuh setia seperti itu? Sang putri tercengang. Dia menyerahkan Ruoshan the Soft Sword si pembunuh dan berkata, ini miliknya. Oh, Zhang Ruoshan mengambil pedang lembut dan menyuntikkan ki aslinya ke dalamnya. Itu mulai memancarkan aura dingin. Ini adalah lengan bela diri asli tingkat 3 dengan 9 prasasti. Zhang Ruoshan memeriksa pedang lembut lagi dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Sang putri bertanya, siapa yang ingin membunuhmu? Kalau kita ingin tahu, sebenarnya masih ada cara untuk mengetahuinya, kata Ruoshan. Sang putri bingung, pembunuhnya sudah mati, jadi semua petunjuknya hilang. Bisakah kita masih menemukan orang yang menarik talinya? Zhang Ruoshan tersenyum, hanya kita yang tahu dia sudah mati sekarang, tapi pelakunya tidak. Jika kita ingin tahu siapa orang itu, kita hanya perlu memasang jebakan. Kakak, aku ingin kamu membuat pertunjukan untukku kali ini. Sang putri tidak yakin apa yang dia maksud. Namun, dia bersedia untuk bermain bersama. 2 jam kemudian, di dalam kamar ratu, seorang pelayan berlutut. Panik, dia melaporkan kepada ratu, ratuku, berita buruk. Han Qingluo gagal dalam misinya. Sang ratu duduk dengan tenang di kursinya dan berkata, tampaknya acuh tak acuh, dia gagal bahkan dengan tingkat kultivasinya. Pangeran ke-9 ini sepertinya sulit dihadapi. Pelayan itu melanjutkan, dikatakan bahwa pangeran ke-9 juga terluka dan sekarang tidak sadarkan diri. Tapi sebelum dia pingsan, dia melihat wajah Qingluo. Apa, ada sedikit perubahan pada ekspresi ratu saat dia bertanya, di mana dia? Pelayan itu menjawab, Putri Komando ke-9 berkata bahwa Nona Han ditangkap oleh salah satu dari 10 jenderal pengawal kerajaan, Luo Tong. Dia dikirim ke penjara surgawi. Yang mulia sekarang menyadari hal ini dan dia sangat marah. Dia meminta Luo Tong untuk menemukan pelaku di belakang Nona Han. Zhao Lin, murid pertama ratu berusia 30-an, muncul di belakang ratu. Dia berkata, Ratuku, Luo Tong adalah orang yang kasar dan belum pernah melihat Qingluo. Bahkan jika dia menangkapnya, dia tidak akan pernah tahu siapa dia. Tapi jika yang mulia tiba dan mengenalinya, itu akan mengerikan. Ekspresi ratu memburuk. Dia berkata, Zhao Lin, kamu telah bersamaku selama 30 tahun. Di antara 4 murid saya, kultivasi Anda adalah yang tertinggi dan Anda juga telah mencapai tahap awal alam bumi. Zhao Lin bertanya, Ratu saya, apa yang Anda ingin saya lakukan? Sang ratu memerintahkan, penjara surgawi itu berbahaya. Dengan kultivasi Anda, hanya Anda yang bisa masuk. Saya ingin Anda menyelamatkan Qingluo sebelum yang mulia melihatnya, dengan biaya berapapun. Jika Anda tidak bisa, maka bunuh dia dan hancurkan semua bukti. Saya mengerti. Zhao Lin berhenti sebelum melanjutkan. Pangeran ke-9 telah melihat wajah Qingluo, jadi dia pasti tahu bahwa dia adalah pelayanmu. Jika dia bangun nanti, sang ratu berdiri dan mengejek. Dia berkata, aku akan mengirim 2 juniormu untuk membunuhnya. Dia tidak akan pernah bangun lagi. Siapapun yang ingin melawan saya tidak akan pernah berakhir dengan baik. Itu membuat pikiranku tenang. Zhao Lin berlutut di depan ratu dan membungkuk. Dia kemudian berganti pakaian untuk malam itu dan bergegas ke penjara surgawi. Setelah itu, ratu mengirim murid kedua dan ketiganya, Yao Su dan Zhao Wuxia, untuk membunuh Ruoshan sebelum dia bangun. Yao Su adalah seorang prajurit penyelesaian di alam hitam. Zhao Wuxia adalah seorang prajurit medium state di Black Realm. Keempat murid ini bertindak sebagai 4 pedang tajam milik ratu. Selain Han Qingluo, 3 lainnya sudah bersama ratu selama lebih dari 20 tahun. Mereka semua adalah prajurit top. Mereka telah memusnahkan hampir semua musuh ratu untuknya. Selama ratu memiliki 4 muridnya, tidak ada yang bisa mengubah statusnya di kota Yunwu. Sang ratu yakin dengan kemampuan mereka. Sang ratu menunggu di kamarnya selama 6 jam, tetapi dia tidak pernah melihat satupun dari mereka kembali. Akhirnya, dia merasakan firasat buruk bahwa ada yang tidak beres. Dia akhirnya menerima kabar keesokan paginya, ketiga muridnya disergap, dijebak oleh sekelompok besar pengawal kerajaan, agar tidak mengekspos ratu. Mereka semua mengunyah pil beracun dan bunuh diri. 4 murid meninggal dalam 1 malam. Setelah mendengar berita itu, ratu hampir jatuh dari tempat duduknya. Dia memejamkan mata dan berkata, dengan getaran dalam suaranya, cepatlah, cepat dan kirim kabar ke pangeran ke-7, minta dia untuk kembali. Bab 57. Yang mulia, Anda telah melebih-lebihkan pangeran ke-9, itu sebabnya Anda lupa tentang strateginya. Kalau tidak, Zhao Lin, Yao Su, Zhao Wuxia, dan Han Qingluo, tidak satupun dari mereka akan didirikan oleh pangeran ke-9, kata Lin Chenyu yang duduk di tempat yang lebih rendah. Pada hari yang sama, Lin Chenyu dan Lin Ningxian dipanggil oleh ratu untuk memikirkan rencana balasan. Lin Chenyu adalah pelayan pangeran ke-7 dan Lin Ningxian adalah tunangannya. Jadi sekarang seluruh Lin Clan dan ratu berada di kereta yang sama. Masa depan mereka terikat. Sang ratu pulih dengan sangat cepat, bagaimanapun juga dia adalah seorang prajurit papan atas. Dia bersenandung dengan dingin dan berkata, kamu pikir aku melebih-lebihkan dia? Anda salah, saya meremehkannya, dan karena itulah saya dijebak olehnya. Saya harus membayar 4 murid. Dia masih muda tapi dia cukup kuat. Jika kita menunggu dia berkembang lebih jauh, apa yang akan terjadi? Lin Chenyu berkata, sebenarnya jika kita ingin membunuhnya, kita tidak membutuhkan pangeran ke-7. Kita tidak perlu melakukannya sendiri. Mengapa tidak mendapatkan beberapa pembunuh dari pasar gelap?
Ide bagus. Dengan binar di matanya, Ratu berkata, aku akan meninggalkan ini untukmu. Jika Anda bisa mewujudkannya, seluruh Lin Clan akan mendapat manfaat di kemudian hari. Untuk hal semacam ini, Anda harus menyerahkannya kepada kami. Saya yakin saya bisa mendapatkan kepalanya dalam waktu sesingkat-singkatnya, kata Lin Chenyu patuh. Lin Chenyu dan Lin Ningxian membungkuk hormat kepada Ratu dengan berlutut di tanah. Setelah itu, mereka meninggalkan kamar Ratu. Ratu berasal dari keluarga Sue yang merupakan keluarga kelas 7. Di dalam klannya, ada alam surga yang memimpin seluruh klan. Dan pangeran ketujuh adalah putra kesayangan Tuhan. Di mata mereka, jika mereka bisa bekerja untuk Ratu dan pangeran ketujuh, mereka akan memiliki masa depan yang cerah. Selain itu, seluruh Lin Clan akan mendapat manfaat dan menjadi keluarga yang kuat di Komando Yunwu. Putri Komando ke-9 menghela nafas dan berkata, sayang sekali. Orang yang berencana untuk menyelamatkan tahanan, serta 2 prajurit lainnya yang berencana untuk membunuhmu, meninggal. Mereka semua meracuni diri mereka sendiri. Tubuh mereka terkorosi. Kami tidak dapat mengidentifikasi mereka sama sekali. Tanpa ragu, ketiga murid ini telah mati karena strategi Zhang Ruoshan. Semua dari mereka adalah kambing hitam. Mereka bunuh diri dengan cara meracuni diri sendiri. Jenazah mereka persis sama dengan Han Qingluo. Saya pernah mendengar bahwa orang yang masuk penjara adalah seorang prajurit alam bumi yang membunuh lebih dari 200 penjaga kekaisaran. Jika bukan karena Jenderal Luo Tong dan Jenderal Xiao Ling, dia mungkin akan lolos. Sayang sekali, dia meninggal juga. Kami tidak bisa menemukan orang di belakangnya, kata Yuxi. Zhang Ruoshan tertawa dengan pandangan berpikir dan berkata, mereka bisa mengirim seorang prajurit alam bumi, saya khawatir dia adalah orang yang kuat dan mengerikan. Zhang Ruoshan meragukan bahwa orang yang ingin membunuhnya ada di dalam istana kerajaan. Dia pergi untuk memeriksa transfer personel baru-baru ini di istana kerajaan. Tanpa diduga, dia menemukan beberapa petunjuk. Tadi malam, 4 pelayan ratu membuatnya kesal. Jadi dia menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Kebetulan sekali, Zhang Ruoshan berspekulasi bahwa keempat pelayan itu tidak dijatuhi hukuman mati oleh ratu. Sebaliknya, mereka adalah 4 pembunuh yang meracuni diri mereka sendiri tadi malam. Sang ratu baru saja menemukan alasan yang tepat untuk memusnahkan mereka. Namun, ini hanya spekulasi Zhang Ruoshan. Tanpa bukti yang kuat, dia tidak akan pernah bisa membuktikan bahwa para pembunuh telah dikirim oleh ratu. Ratu sangat kuat dan didukung oleh keluarga kelas 7, keluarga Sue. Dengan keterampilan Zhang Ruoshan saat ini, jika dia berperang melawan ratu, itu seperti menggunakan telur untuk menyerang batu. Kekuatan ratu begitu kuat sehingga bahkan pangeran komando Yunwu agak takut padanya. Sekarang saya harus bersabar. Jika saya tidak sabar, saya hanya membunuh diri saya sendiri. Zhang Ruoshan 100% yakin bahwa ratu adalah orang di belakang para pembunuh. Tapi dia belum bisa membunuhnya, kultivasinya masih terlalu lemah. Zhang Ruoshan mengerutkan kening dalam-dalam. Jika ratu berniat membunuhnya, meskipun dia bisa tinggal di istana kerajaan, keamanannya tidak bisa dijamin. Namun, jika dia meninggalkan istana, itu akan lebih berbahaya. Yuxi berkomentar ketika Zhang Ruoshan tenggelam dalam pikirannya. Dia berkata, saudaraku, pendekar pedang mematikan pertama yang dikirim kemarin sudah bangun sekarang. Apakah Anda ingin melihatnya? Betulkah? Ayo pergi, kata Zhang Ruoshan sambil tertawa. Dia tidak berencana untuk memberitahu Putri Komando ke-9 tentang spekulasinya. Semakin dia tahu, semakin banyak bahaya yang akan dia hadapi. Sementara itu, Le sedang berbaring di tempat tidurnya, ditutupi oleh kain putih. Dia tampak seperti mumi, meskipun dia sudah bangun sekarang, tatapannya kosong dan tidak fokus. Orang mungkin tidak bisa membedakan antara Le dan orang mati. Yang mulia, dia tidak bergerak sedikit pun sejak dia bangun. Dia bahkan belum berkedip. Apakah dia datang menjelang akhir dari proses sekarat? Bisik pembantu Yun, membungkuk pada Zhang Ruoshan. Zhang Ruoshan mendekat ke tempat tidur dan mengintip ke arah Le. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, dia hidup tapi hatinya mati. Bagi seorang pejuang, luka di hati lebih parah daripada luka di badan. Sudahkah Anda mengoleskan salep generasi otot dan tulang? Setelah anggota tubuhnya pulih, biarkan dia pergi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Zhang Ruoshan pergi. Zhang Ruoshan berencana untuk tidak memikirkan ratu lagi. Dia bersiap untuk berlatih lebih jauh untuk mencapai alam hitam sesegera mungkin. Begitu dia mencapai alam hitam, Ruoshan akan dapat berlatih domain luar angkasa dan tanda waktu. Pada saat itu, kekuatannya akan meningkat pesat setidaknya. Ketika ratu mengirim orang lain untuk membunuhnya, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Di Komando Yunwu, prajurit alam kuning ditempatkan di bagian bawah. Prajurit Black Realm dianggap lebih kuat. Prajurit alam bumi dianggap sebagai master top. Mereka biasanya dapat mengendalikan situasi apapun dan merupakan master seni bela diri. Adapun prajurit alam surga, masing-masing dari mereka adalah legenda seni bela diri. Sulit untuk menemukan mereka, namun, mereka mewakili kekuatan tertinggi dari Komando Yunwu. Jika seorang prajurit alam surga menginginkannya, dia bisa melenyapkan seluruh Lin Clan dalam satu malam. Selama dia bisa membenarkan dirinya sendiri, bahkan kekuatan resmi dari Komando Yunwu akan membiarkannya pergi. Prajurit Heaven Realm, sampai batas tertentu, telah melampaui sistem hukum. Namun, jika mereka membantai yang tidak bersalah, mereka akan dikejar oleh penguasa resmi dan menjadi buronan. Terlepas dari prajurit tersembunyi, hanya ada prajurit alam surga yang terkenal di Komando Yunwu. Semua dari mereka adalah tembakan besar. Mereka mendominasi wilayah mereka. Jika mereka menginjak tanah, seluruh komando akan bergetar.
Hari itu, Zhang Ruoshan, dikelilingi oleh pasukan pengawal kerajaan, pergi ke pasar bela diri untuk membeli beberapa pil. Dia menghabiskan 50.000 koin perak untuk 20 pil energi 3 king. Dia menghabiskan 60.000 koin perak lagi untuk pil darah gelap. Pil darah gelap adalah pil kelas 3 teratas. Jika seorang pejuang mengambilnya ketika mereka berencana untuk mencapai alam hitam, tingkat keberhasilannya bisa meningkat hingga 50%. Tapi itu terlalu mahal, 120.000 koin perak. Bahkan pangeran dan putri tidak mampu membelinya. Kali ini Paviliun King Xuan menawarkan Ruoshan diskon 50%. Namun, bahkan dengan diskon ini, Ruoshan hanya mampu membelinya. Saat ini, setiap kali Zhang Ruoshan meninggalkan istana kerajaan, dia dikawal oleh pasukan yang terdiri dari 100 penjaga. Kapten penjaga disebut Ge Qian. Dia adalah kapten pribadi Pangeran Komando Yunwu. Dia telah mencapai alam bumi dan merupakan prajurit top di komando. Dengan perlindungan Ge Qian, dia tidak menghadapi risiko apapun. Setelah beberapa saat, dia kembali ke istana kerajaan. Rumah besar, istana utama. Yang mulia, pangeran ke-9 adalah jenius seni bela diri. Hadiahnya tidak lebih rendah dari pangeran ke-7. Dengan perlindungan Jenderal Ge Qian, keamanannya terjamin. Namun, ada beberapa kekurangannya, bisik seorang Kasim tua. Pangeran komandan bertanya, apa maksudmu? Kasim itu menjawab, bagaimana mungkin seekor mata bisa tumbuh dan terbang tinggi di lingkungan yang benar-benar aman? Istana kerajaan kita terlalu nyaman, itu tidak akan membantu pangeran ke-9 untuk tumbuh dewasa. Pangeran komando mengangguk sedikit, masuk akal. Pangeran ke-7 magang di Yuntai Suzerain dan menjadi murid luar dari Suzerain ketika dia berusia 14 tahun. 2 tahun lalu, dia berhasil menjadi mahasiswa internal karena menduduki peringkat pertama. Faktanya, Ruoshan seharusnya sudah mencapai tahap penyelesaian alam kuning sekarang. Saya yakin bahwa dia dapat mencapai tahap awal dari alam hitam segera. Mungkin dia bisa memiliki kesempatan untuk magang di Yuntai Suzerain tahun ini. Persyaratan dasar untuk menjadi siswa luar raja adalah mencapai alam hitam sebelum usia 30. Yenta Suzerain adalah Suzerain 4 kelas, terletak di Omen Ridge yang merupakan persimpangan Komando Yunwu, Komando Naga Api, dan Komando Lapangan. Itu adalah Suzerain terbesar di 9 prefektur barat. Alam hitam hanya bisa menjadi murid luar raja, hanya seorang pejuang alam bumi yang bisa menjadi murid internal raja. 6 dari 14 prajurit alam surga di Komando Yunwu adalah siswa dari Yuntai Suzerain. Dengan kata lain, jika seorang pejuang bisa bergabung dengan Yuntai Suzerain, itu pasti sesuatu yang bisa dibanggakan. Kasim menggelengkan kepalanya sedikit. Yang mulia, saya pikir itu tidak pantas. Jika Pangeran ke-9 bergabung dengan Yuntai Suzerain sementara Pangeran ke-7 sudah ada di sana, itu bukan hal yang baik. Kamu benar. Dengan nyala api di matanya, Pangeran Komando mengangguk sedikit dan berkata, Bank Pasar Bela Diri memiliki sekolah di Omen Ridge yang menerima siswa dari 9 prefektur barat. Selain itu, menerima siswa dari 9 prefektur timur, 9 prefektur selatan, dan 9 prefektur utara juga. Liu Chuanshen pernah memberitahu saya bahwa dia memiliki keyakinan yang kuat pada Ruoshan dan ingin merekomendasikan studi Ruoshan di sekolah pasar bela diri. Mata Kasim itu bersinar terang sekarang. Dia berkata, jika Pangeran ke-9 dapat mencapai sesuatu di sekolah pasar bela diri, mungkin dia bisa menjadi manajer top di sana suatu hari nanti. Ini akan menguntungkan seluruh komando. Pangeran Komando tertawa dan berkata, persyaratan sekolah pasar bela diri lebih keras dan lebih sulit daripada yang dimiliki Suzerain Yuntai. Prajurit biasa tidak bisa masuk sama sekali. Kasim itu tertawa dan berkata, Yang mulia, Anda terlalu banyak berpikir. Pangeran ke-9 berada di puncak papan kuning, dan dia memiliki referensi dari Liu Chuanshen, yang merupakan manajer cabang komando Bank Pasar Bela Diri. Menurut hemat saya, tingkat keberhasilannya bisa lebih dari 70%. Haha, saya pikir itu 90%. Kata Pangeran Komandan, begitu dia mencapai alam hitam, aku akan bertanya padanya apakah dia tertarik dengan sekolah pasar bela diri atau Yuntai Suzerain. Bab 58. Di istana kerajaan di bawah Gunung Jun, ada bidang seni bela diri keluarga kerajaan. Desir, desir, sebelum fajar, para pangeran dan putri sudah berlatih teknik bela diri mereka di sana. Pangeran Komando Yunwu memiliki 9 putra dan 13 putri secara total. Setelah mereka mendapatkan tanda suci, mereka wajib berlatih di lapangan seni bela diri setiap hari. Zhang Ruoshan belum pernah ke sana sebelumnya. Dia diseret oleh putri komando ke-9 untuk berlatih dengannya hari ini. Bidang seni bela diri keluarga kerajaan memang 7-8 kali lebih besar dari Lin dan benar-benar diaspal dengan papan tulis putih setebal 1 meter. Di dalam lapangan, para pangeran dan putri dapat berlatih satu sama lain dan para pengawal kerajaan yang memiliki kultivasi serupa. Selain itu, seorang jenderal di alam bumi akan menjelajahi bidang seni bela diri setiap hari dan mengajar para pangeran dan putri. Putri komando muda, ketika Anda berlatih teknik pedang mengejar angin, bagian terpenting adalah memiliki langkah yang solid serta teknik pedang yang halus. Angkat tangan kiri Anda sedikit lebih tinggi. Lihat aku, pedang itu secepat kilat. Sementara sang jenderal sedang menginstruksikan putri komandan muda tentang teknik pedang kelas rendah di tahap manusia, dia juga menunjukkannya sebagai contoh. Putri komandan muda berusia 6 tahun yang menggemaskan memegang pedang kecil di tangannya. Sepertinya dia telah membuat kemajuan yang baik dalam mempelajari teknik pedang pengejar angin. Setelah melihat putri komandan ke-9 dan Zhang Ruoshan, mata putri komandan muda tiba-tiba menjadi cerah. Dia berlari ke Zhang Ruoshan dengan pedang di tangannya dan bertanya, apakah kamu saudaraku yang ke-9? Zhang Ruoshan memandang putri komando ke-9, mengangguk dan berkata, apakah kamu kenal saya? Tentu saja, Anda mendapat tempat pertama dalam penilaian akhir tahun dan papan kuning. Anda jenius seni bela diri.
Menurut tuanku, kamu telah mencapai tahap lanjut dari pedang mengikuti pikiran. Bahkan dia sendiri tidak ada bandingannya denganmu. Dia ingin saya menjadikan Anda sebagai panutan saya untuk bekerja keras. Saudaraku yang kesembilan, bisakah kamu mengajariku cara berlatih teknik pedang dan mencapai alam pedang mengikuti pikiran? Meskipun putri komandan muda masih kecil, dia berbicara dengan jelas. Dia tidak terdengar seperti anak kecil sama sekali. Zhang Ruoshan tersenyum dan berpikir dia menggemaskan. Dia bertanya, siapa tuanmu? Dia menunjuk ke jenderal yang mengenakan baju besi tidak jauh saat dia berkata, tuanku adalah Jenderal Huoshi, salah satu dari 10 pengawal kerajaan. Zhang Ruoshan mengamati Jenderal Huoshi, yang sudah berjalan ke arah mereka. Dia membungkuk kepada Zhang Ruoshan dan berkata, pelayanmu Huoshi menyapa Pangeran ke-9. Huoshi diklasifikasikan sebagai seorang pejuang di alam bumi, unggul di antara para penjaga kerajaan. Hormatnya kepada Zhang Ruoshan dengan jelas menunjukkan bahwa dia sangat menghormati Zhang Ruoshan dan tidak berani mengabaikannya. Tidak ada pangeran atau putri lain yang bisa menikmati perlakuan seperti itu dari jenderal seperti itu. Tidak heran dia adalah seorang prajurit yang kuat di alam bumi. Zhang Rachen bisa merasakan auranya seperti gunung dan lautan yang luas. Itu agak tak terduga. Zhang Rachen mengangguk. Zhang Ruoshan bisa mengetahui tingkat kultivasi Huoshi dengan sekali pandang. Kedatangan Zhang Ruoshan menyebabkan seluruh bidang seni bela diri menjadi hidup. Semua pangeran dan putri berhenti berlatih dan berkumpul di sekelilingnya. Pangeran kelima berkata dengan sinis, dikatakan bahwa kultivasi Anda telah mencapai penyelesaian alam kuning dan Anda telah memperoleh 10 kemenangan beruntun atas para pejuang papan kuning. Saya tertarik untuk mengetahui seberapa kuat Anda sebenarnya. Saya ingin tahu apakah saudara ke-9 saya dapat membuat kita terkesan. Pangeran ke-6 mencibir dan berkata, dikatakan bahwa Anda telah mengalahkan Sui Wenxin yang menempati peringkat ketiga dari papan kuning. Semua orang mengatakan bahwa saudara ke-9 saya memiliki kekuatan tak terduga yang dapat menahan 10.000 orang. Saya ingin tahu apakah Anda lebih kuat daripada prajurit di alam hitam. Putri komandan muda dan semua putri lainnya menunjukkan semangat di mata mereka. Mereka telah mendengar terlalu banyak tentang Pangeran ke-9 baru-baru ini dan ingin tahu apakah dia sekuat yang dikatakan dalam rumor. Ruoshan, biarkan aku melihat teknikmu. Tunjukkan pada saudara dan saudari kami kemampuan Anda. Pangeran ketiga melangkah keluar dari kerumunan dan tersenyum. Pangeran ketiga yang berusia 28 tahun mengenakan jubah perak berlapis emas. Dia menyeringai dan menatap Zhang Ruoshan dengan tangan disilangkan. Di antara 9 putra dan 13 putri Pangeran Komando Yunwu, Pangeran ketujuh memiliki bakat tertinggi. Tertinggi kedua adalah Pangeran kedua, lalu Pangeran keempat, Pangeran kelima, dan Putri Komando ke-9. Pangeran ketujuh yang belum genap berusia 20 tahun sudah terdaftar sebagai siswa internal Suzerain Yuntai. Baik Pangeran kedua dan Putri Komando kelima juga merupakan murid dari Yuntai Suzerain. Pangeran kedua adalah siswa internal sedangkan Putri Komandan kelima adalah siswa eksternal Raja. Pangeran keempat juga menjadi siswa eksternal Sekolah Pasar Bela Diri tahun lalu. Pangeran ketiga berdiri di hadapan Zhang Ruoshan. Dia telah menghadiri ujian Yuntai Suzerain 3 kali dan sayangnya gagal dalam ketiga ujian tersebut. Dia tidak yakin bahwa semua orang mengatakan Pangeran ke-9 adalah seorang jenius seni bela diri yang bisa lulus ujian Yuntai Suzerain. Karena itu dia ingin membuktikan kekuatannya dengan mengalahkan Zhang Ruoshan. Putri Komando ke-9 berkata dengan kesal, kakak ketiga, Anda telah berkultivasi ke tahap tengah alam hitam sementara saudara laki-laki ke-9 saya masih di penyelesaian alam kuning. Tidak ada artinya jika kamu mengalahkannya. Pangeran ketiga mengerutkan kening dan berkata, kakak perempuanku yang ke-9, apa maksudmu? Aku hanya takut saudara ke-9 kita akan menjadi sombong setelah dia mendapat tempat pertama di papan kuning. Saya ingin berlatih teknik bela diri saya dengan dia. Selain itu, tidak memalukan jika dia kalah dariku. Lagi pula, kalah dari saudaranya juga semacam pelatihan. Tepuk, tepuk, tiba-tiba, tepuk tangan terdengar dari luar lapangan pencaksilat. Kata yang bagus, Pangeran ketiga. Lin Chenyu dan Lin Ningxian memasuki bidang seni bela diri. Lin Chenyu dan Lin Ningxian menyapa semua pangeran dan putri. Meskipun dia membungkuk ke arah para pangeran dan putri di lapangan, tidak ada rasa sopan santun di matanya, sebaliknya, mereka mencibir. Putri Komando ke-9 mengerutkan kening dan berkata, Lin Chenyu dan Lin Ningxian, ini adalah bidang seni bela diri keluarga kerajaan. Anda tidak diperbolehkan berada di sini. Lin Chenyu mengeluarkan tanda pinggang dan berkata, menurut Ratu, Ningxian dan saya sendiri diizinkan untuk berlatih teknik bela diri dengan semua pangeran dan putri di sini. Lin Chenyu kemudian menyingkirkan token pinggang dan tertawa kecil. Dia berkata, mengenai apa yang baru saja dikatakan pangeran ketiga, itu masuk akal. Sepupu saya, apakah Anda takut kehilangan? Apakah ini sebabnya kamu tidak berani bertarung? Atau apakah Anda memandang rendah pangeran ketiga dan berpikir dia bukan lawan yang layak? Setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Chenyu, pangeran ketiga tampak berdarah dingin, saudaraku yang ke-9, apakah kamu akan bertarung denganku? Atau seperti yang dikatakan Lin Chenyu, kamu meremehkanku dan tidak ingin bertarung? Zhang Ruoshan melihat sekeliling dan berkata, ya, kamu sudah menyiapkan semuanya. Aku akan bertarung denganmu. Putri Komando ke-9 menggelengkan kepalanya dan berkata, saudaraku yang ke-9, jangan bodoh. Kakak ketiga kami ingin mengalahkanmu untuk menikmati rasa pencapaian hanya karena dia tidak bisa mendaftar di Yuntai Suzerain. Zhang Ruoshan terkekeh dan berkata, kakak ke-9, jangan khawatirkan aku. Aku punya rencana. Kultivasi Zhang Ruoshan telah meningkat pesat setelah latihan sehari. Kekuatan terkuatnya bisa mencapai kekuatan 92 ekor sapi jantan. Ada kemungkinan Zhang Ruoshan akan mengalahkan pangeran ketiga yang telah mencapai tahap pertengahan alam hitam.
Melihat Zhang Ruoshan telah setuju, Lin Chenyu menunjukkan senyum licik. Dia berpikir bahwa Zhang Ruoshan keras kepala dan akan sangat lucu kehilangan kepercayaannya di tangan pangeran ketiga. Senyum muncul di wajah pangeran ketiga. Dia berkata, "Saudara kesembilan, hati-hati. Jangan kalah dengan teknik pertamaku. Jika tidak, Anda akan kehilangan reputasi Dewan Kuning." Tinju Banteng Brute. Apa yang pangeran ketiga tunjukkan adalah Brute Bullfist, teknik bela diri kelas menengah dari tahap manusia di militer. Ada 10 level Brute Bullfist. Setelah berlatih tingkat pertama dengan sukses, seorang pejuang akan mendapatkan kekuatan seekor banteng Brute. Tingkat kedua, kekuatan 4 sapi jantan Brute. Tingkat ketiga, kekuatan 9 sapi jantan Brute. Demikian pula, di level 10, prajurit akan mampu melepaskan kekuatan 100 sapi jantan Brute. Di militer, banyak tentara telah berlatih tinju Brute Kettle, tetapi tidak ada yang bisa mencapai level 10 sebelum mencapai Black Realm. Saat ini, pangeran ketiga baru mencapai tingkat ke-9 dan mengeluarkan kekuatan 81 banteng. Meskipun Zhang Ruoshan telah mencapai penyelesaian alam kuning, kekuatannya telah melampaui sejumlah prajurit di alam yang sama. Bahkan jika dia tidak mendemonstrasikan palem prajna naga dan gajah, dia bisa mengeluarkan kekuatan 81 lembu jantan. Telapak tangan Zhang Ruoshan bertabrakan dengan tinju sapi Brute pangeran ketiga. Ledakan, ini adalah pertarungan yang ketat. Zhang Ruoshan memperbaiki lengan bajunya dan berkata, "Ini adalah kekuatan seorang pejuang di alam hitam tahap pertengahan. Ini baru permulaan." Tanda suci pada glabella pangeran ketiga tiba-tiba menjadi cerah. Dia mengaktifkan ki aslinya dan menyuntikkannya ke dalam darahnya. Darah spiritual kemerahan keluar dan mengelilingi tubuhnya seperti pelangi. Kekuatan roh hewan seperti pelangi. Hanya prajurit di tahap pertengahan alam hitam yang bisa melakukan itu. Semakin dalam warna cincin pelangi, semakin kuat prajurit itu. Namun, cincin pelangi pangeran ketiga agak ringan yang berarti dia baru saja mencapai tahap pertengahan dari alam hitam. Sinyal tahap awal alam hitam adalah mendidihnya roh hewan. Sinyal dari tahap pertengahan alam hitam adalah kekuatan roh hewan seperti pelangi. Last but not least, sinyal dari tahap lanjutan dari alam hitam adalah roh hewan yang melonjak. Kekuatan pangeran ketiga telah berlipat ganda sejak dia mengaktifkan darah spiritual. Setiap tinju yang dia keluarkan sama dengan kekuatan 100 banteng, level ke-10 dari Brute Bullfist ledakan. Pangeran ketiga telah mengguncang Zhang Ruoshan dengan keras hanya dengan satu kepalan tangan. Dan inikah kekuatan jenius dari papan kuning? Pangeran ketiga tertawa liar, dia menendang tumitnya seperti sapi kasar dan meninju 18 tinju lagi ke arah Zhang Ruoshan. Setiap tinju membuat Zhang Ruoshan mundur selangkah. Bab 59, prajurit tingkat menengah di alam hitam tidak boleh diremehkan. Selain itu, pangeran ketiga relatif lebih lemah di antara mereka yang berada di alam hitam. Zhang Ruoshan berpikir sendiri, dengan setiap serangan tinju yang dia terima dari pangeran ketiga, sebagian dari kekuatan akan diteruskan ke tanah melalui tulang dan meridiannya. Oleh karena itu, bahkan jika pangeran ketiga dapat menunjukkan kekuatan 100 sapi jantan, dia masih tidak dapat melukai Zhang Ruoshan. Jika lawan pangeran ketiga adalah orang lain selain Zhang Ruoshan, prajurit panggung penuh di alam kuning mungkin akan tergencet sampai mati dengan satu serangan. Meskipun pangeran ketiga idiot, kultivasinya masih kuat. Sepertinya Zhang Ruoshan akan kalah, kata Lin Ningxian. Lin Chenyu menggelengkan kepalanya tidak setuju dan berkata, "Tidak, dia tidak. Kultivasi Zhang Ruoshan sangat kuat di luar imajinasi. Pangeran ketiga tidak akan bisa mengalahkannya." Lin Ningxian bingung. Mengapa Zhang Ruoshan dipukuli sampai dia hanya bisa mundur? Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Lin Chenyu mengarahkan jarinya ke tanah dan berkata, "Perhatikan baik-baik. Lihatlah tanah tempat Zhang Ruoshan menginjakan kakinya." Mengikuti arah jarinya, Lin Ningxian melihat ke bawah ke tanah. Dia memperhatikan bahwa batu tulis di tanah sedikit tenggelam setelah setiap langkah yang dilakukan Zhang Ruoshan, meninggalkan jejak yang dangkal di tanah. Jika dia tidak mengamati dengan seksama, dia tidak akan menyadarinya. Dia meredakan kekuatan pangeran ketiga ke bumi. Lin Ningxian kagum dan menambahkan, bagaimana dia bisa melakukan itu. Zhang Ruoshan memiliki kendali yang sangat baik atas kekuatannya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat pangeran ketiga, dia tidak akan bisa mengalahkan Zhang Ruoshan. Jika pangeran ketiga yang bodoh tidak menantangnya, kita tidak akan pernah tahu kekuatan sebenarnya dari Zhang Ruoshan, kata Lin Chenyu. Jika kita ingin menyewa seorang pembunuh untuk membunuhnya, kurasa kita perlu menggandakan hadiahnya. Lin Chenyu sedikit menyeringai. Selain Lin Chenyu, hanya Jenderal Huo Xi, yang budidayanya telah mencapai alam bumi, yang dapat melihat kekuatan sejati Zhang Ruoshan. Dia tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepalanya sebagai pengakuan. Zhang Ruoshan memang jenius seni bela diri. Putri Komando ke-9 sangat mengkhawatirkan Zhang Ruoshan. Dia berkata, "Kakak ke-9, jangan gunakan kekerasan untuk bertarung dengannya. Ambil pedang ini." Putri Komando ke-9 melemparkan pedang di tangannya ke Zhang Ruoshan. Zhang Ruoshan sedang berpikir untuk melawan pangeran ketiga untuk melatih teknik telapak tangannya. Karena Putri Komando ke-9 telah melemparkan pedang kepadanya, dia secara alami menangkapnya dan berkata, "Baiklah, ayo selesaikan dengan cepat." Ledakan, memegang gagangnya, Zhang Ruoshan menjentikkan pergelangan tangannya dan menunjukkan serangkaian teknik pedang yang indah. Cahaya pedang yang menyilaukan bisa terlihat setiap kali pedang itu mengiris di udara, membuka lengkungan yang indah di depan mata semua orang. Dia mengayunkan pedangnya ke depan. Ujung pedangnya yang tajam mengarah ke leher pangeran ketiga. Dia menaklukkan pangeran ketiga dalam satu pukulan. Tinju pangeran ketiga berhenti di udara, dan dia tidak berani bergerak sedikitpun. Jika dia salah langkah, lehernya akan langsung ditebas oleh pedang. Semua orang di arena terpana oleh pemandangan di depan mereka.
Mereka sangat terkejut, mengapa pangeran ketiga kalah. Dia jelas berada di atas angin sepanjang pertarungan. Pangeran ke-9 bahkan didorong mundur, kakak ke-9 saya yang tidak melepaskan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, dia bisa dengan mudah mengalahkan saudara ketigaku sejak awal. Putri Komandan muda berkata dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Matanya yang besar dan cerah bersinar, menunjukkan kekagumannya pada Zhang Ruoshan. Pangeran dan putri lainnya terlambat menyadari bahwa pangeran ke-9 telah bermain-main dengan pangeran ketiga selama ini. Memang, pangeran ke-9 adalah seorang jenius seni bela diri. Dia baru mencapai penyelesaian alam kuning, namun, dia bisa mengalahkan prajurit tingkat menengah di alam hitam. Saya tidak bisa membayangkan betapa kuatnya dia setelah menembus alam hitam. Dikatakan bahwa kekuatan alam kuning adalah 100 banteng. Saya ingin tahu apakah pangeran ke-9 telah mencapai kekuatan alam yang legendaris. Bahkan jika dia belum mencapai ranah itu, saya akan mengatakan dia tidak jauh dari itu. Pangeran ketiga sangat marah sekaligus malu ketika mendengar orang-orang memuji pangeran ke-9. Dia menantikan untuk mendapatkan rasa pencapaian dengan mengalahkan pangeran ke-9. Namun di luar dugaan, dia dengan mudah dikalahkan dengan sekali tebasan pedang. Sungguh memalukan, saya tidak yakin. Saudara ke-9, mari kita bertarung lagi. Pangeran ketiga menghubungkan kegagalannya dengan kelalaiannya sendiri. Tidak ada lagi pertempuran, apakah benar-benar penting siapa yang menang atau kalah? Setelah mengatakan itu, Zhang Ruoshan kemudian berbalik dari pangeran ketiga, berjalan menuju putri komando ke-9 dan mengembalikan pedang kepadanya. Pangeran ketiga dibiarkan berdiri seperti orang bodoh. Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya bahwa kamu bisa memenangkan saudara ketiga? Putri Komandan ke-9 berkata dengan marah dan melirik Zhang ke samping. Aku cukup mengkhawatirkanmu, kemenangan yang dijamin. Tidak ada hal seperti itu di dunia ini. Zhang Ruoshan terkekeh sambil menggelengkan kepalanya dan berkata. Sedikit ketidaksenangan mengalir di hati Lin Ningxian setelah dia melihat betapa intimnya Zhang Ruoshan dan Putri Komando ke-9. Dia mengambil pedangnya, berjalan ke arah Putri Komando ke-9 dan berkata perlahan, Putri ke-9, saya mendengar bahwa Anda telah mencapai alam pedang mengikuti pikiran. Tiba-tiba aku merasa gatal untuk pergi. Mari kita bersaing teknik pedang kita. Bagaimana tentang itu? Oke, saya telah menunggu kesempatan ini untuk beberapa waktu. Karena kita sudah berada di sini di Royal Coliseum, ayo kita bertarung. Kata Putri Komando ke-9, sedikit niat perang muncul di matanya. Putri Komando ke-9 dan Lin Ningxian dikenal sebagai dua wanita cantik di kota Yunwu. Tapi, Putri Komando ke-9 telah kalah dari Lin Ningxian dalam penilaian akhir tahun. Jelas, dia tidak yakin akan kehilangannya. Sejak itu, dia selalu ingin bertarung lagi dan mengalahkan Lin Ningxian. Air biru mendengarkan laut. Yang pertama melancarkan serangan adalah Putri Komando ke-9. Saat pedangnya diayunkan, gelombang udara ganas menyapu ke arah Lin Ningxian gelombang demi gelombang. Mendering, suara gemuruh terdengar di udara. Gelombang pedangnya menyerupai air pasang yang bergelombang, seolah-olah mereka benar-benar menghantam pantai. Setelah Putri Komando ke-9 mencapai ranah awal pedang mengikuti pikiran, kecanggihan teknik pedangnya juga mencapai ketinggian baru. Dibandingkan dengan penampilannya di penilaian akhir tahun, dia telah meningkat pesat dalam hal akurasi dan presisi. Lin Ningxian berdiri diam dan tidak bergerak sedikit pun. Bibir merahnya yang berkilauan menunjukkan senyum menghina. Desir, Lin menyerang ke depan dengan pedangnya. Gelombang kuat dari nafas pedang dingin yang keluar dari ujung pedang, menghalangi semua teknik pedang yang dilepaskan oleh Putri Komando ke-9. Lepaskan pedangmu. Lin Ningxian mengeluarkan geraman rendah dan mengayunkan pedangnya ke pergelangan tangan Putri Komando ke-9. Pukulan itu meninggalkan memar di pergelangan tangan Putri Komando ke-9. Dia tidak lagi memiliki energi untuk memegang pedangnya. Pedang itu terlempar ke samping dan jatuh ke tanah. Ada bekas darah di pergelangan tangannya. Dia terhuyung beberapa langkah ke belakang saat rasa sakit menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Marah, dia mengatupkan giginya erat-erat dan berkata, kamu, Lin Ningxian menarik pedang kemegahannya kembali dengan anggun. Berpura-pura terkesiap, dia berkata, bukankah Putri Komando ke-9 adalah putri kesayangan dewa? Anda bahkan tidak bisa memegang pedang. Saya kira kesenjangan antara kultivasi kami semakin besar. Ah, Lin Ningxian, jangan berani-beraninya kamu mempermalukanku dengan sengaja. Putri Komando ke-9 merasa kesal. Wajahnya memerah karena malu. Yang benar adalah Lin Ningxian dan Zhang Yuxi dianggap sebagai putri kesayangan dewa. Dikalahkan dalam satu sapuan pedang Lin Ningxian yang mudah dan jelas telah menghancurkan harga dirinya. Aku tidak berani, kata Lin Ningxian, tertawa, aku hanya tidak menyangka teknik pedangmu akan sangat buruk. Zhang Ruoshan mengambil pedang dari tanah dan pergi ke sisi Putri Komando ke-9. Lin Ningxian, kultivasimu telah mencapai keadaan akhir dari alam kuning, yang merupakan satu alam lebih tinggi dari saudara perempuanku yang ke-9. Apakah Anda pikir dengan mengalahkannya dapat membuktikan bahwa Anda lebih baik darinya? Kamu terlalu tidak dewasa. Wajah Lin Ningxian berubah suram setelah mendengar kata-katanya. Maksudmu aku kekanak-kanakan. Semua orang bisa melihat bahwa aku telah mengalahkan Putri Komando ke-9 hanya dengan satu serangan pedang. Kemampuannya tidak pernah sebanding dengan kemampuanku. Lin Ningxian mengangkat kepalanya tinggi-tinggi seperti angsa putih yang sombong. Putri Komando ke-9 hampir menangis melihat bagaimana Lin Ningxian berperilaku. Dia merasa sangat kesal, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia memang bukan lawannya. Zhang Ruoshan menatap Lin Ningxian dan berkata, kalau begitu, mari kita bertarung lagi setelah 1 bulan. Jika Anda dapat mengalahkan saudara perempuan saya yang ke-9 saat itu, saya akan meminta maaf atas apa yang saya katakan sebelumnya. Kata-katanya mengejutkan Putri Komando ke-9.
Dia memandang Zhang Ruoshan dan menggelengkan kepalanya dengan tidak setuju. Bagaimana jika dia kalah dari Lin Ningxian lagi setelah sebulan? Kakaknya yang kesembilan harus meminta maaf kepada wanita yang memalukan itu. Lin Ningxian sangat senang mendengar apa yang diusulkan Zhang Ruoshan. Dia dengan cepat menyetujui tantangan itu dan berkata, baik. Zhang Ruoshan, tandai kata-katamu. Saya menantikan untuk mendengar permintaan maaf dari seorang jenius seni bela diri. Jika Anda kalah, Anda harus meminta maaf kepada saudara perempuan saya di depan semua orang, tambah Zhang Ruoshan. Sepakat, Lin Ningxian sangat percaya diri dan dengan demikian, dia setuju tanpa ragu-ragu. Lin Ningxian telah dipermalukan oleh Zhang Ruoshan di penilaian akhir tahun dan karenanya, dia sangat membencinya. Jika dia mengalahkan Putri Komando ke-9 setelah sebulan, dia pasti tidak akan bersikap mudah pada Zhang Ruoshan. Permintaan maaf, Zhang Ruoshan, kamu terlalu naif. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa mempermalukan Zhang Ruoshan akan jauh lebih mengasyikkan daripada membunuhnya. Kemudian, Lin Ningxian dan Lin Chenyu meninggalkan Royal Coliseum. Lin Chenyu berbicara sambil meninggalkan Coliseum, Zhang Ruoshan tidak naif seperti yang terlihat. Dia pasti memiliki kepastian keberhasilan dan karenanya, dia mengusulkan pertarungan. Ningxian, kamu sebaiknya berhati-hati. Saudaraku, berhentilah berpikir berlebihan. Cairan pengumpul Qi yang Anda bawa kembali dari Yuntai Suzerain akan membantu kultivasi saya. Saya yakin saya bisa berlatih sampai puncak keadaan akhir setelah 1 bulan. Pada saat itu, saya akan jauh lebih kuat dari Putri Komando ke-9 dan kesenjangan kita hanya akan semakin besar. Lin Chenyu mengangguk dan berkata, memang benar bahwa Qi Accumulating Liquid akan meningkatkan kultivasimu secara signifikan. Bekerja keras kalau begitu, adikku. Cobalah yang terbaik untuk mencapai penyelesaian alam kuning sesegera mungkin. Saya kemudian akan memberi Anda pil darah gelap yang akan mempercepat kemajuan Anda, sehingga Anda dapat menembus alam hitam dengan cepat. Alam hitam, Lin Ningxian tidak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya. Lin Chenyu menambahkan, ketika Anda mencapai alam hitam, akan lebih mudah bagi Anda untuk mendaftar ke Yuntai Suzerain. Dengan bakat Anda, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Putri Komando ke-9 hanyalah batu loncatan dalam perjalanan Anda menuju kesuksesan. Adapun Zhang Ruoshan, dia akan mati melawan ratu. Haha, mata Lin Ningxian bersinar dengan cahaya aneh. Dia tampak sangat bersemangat, jelas menantikan pertandingan bulan depan, bibirnya melengkung menjadi senyum menawan saat dia membayangkan permintaan maaf Zhang Ruoshan. Bab 60. Udah di bab 60. Like ya, saudaraku yang ke-9, aku pernah mendengar bahwa Lin Chenyu membawa kembali banyak cairan pengumpul Qi dari Yuntai Suzerain untuk meningkatkan kekuatan prajurit muda mereka dan menyerang keluarga kelas ke-7. Itu sebabnya Lin Ningxian bisa mencapai alam kuning dalam waktu sesingkat itu, kata Putri Komando ke-9. Saya tidak punya harapan untuk menang melawannya di bulan depan karena dia mendapat bantuan cairan itu. Saudaraku, Anda telah membuat keputusan yang terburu-buru. Zhang Ruoshan menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak ke-9, tidakkah kamu percaya padaku? Apakah Anda lupa bahwa saya naik level ke penyelesaian alam kuning dalam setengah tahun? Ya, apa yang terjadi padamu, saudaraku? Putri Komandan ke-9 merasa menyesal ketika dia menyelesaikan pertanyaannya. Maaf, kamu tidak perlu memberitahuku, itu rahasiamu. Setelah kontak hari-hari terakhir ini, Zhang Ruoshan berpikir Putri Komando ke-9 dapat diandalkan. Memberitahunya beberapa rahasia tidak apa-apa. Zhang Ruoshan berkata, tentu saja sumber daya latihan itu penting. Namun, keterampilan praktis sangat diperlukan. Kamu sedang berlatih Formula S, latihan spiritual kelas rendah, kan? Putri Komando ke-9 mengangguk, ada 3 latihan tahap spiritual di keluarga kerajaan, Formula S, taktik perang dewa, dan keterampilan bawaan. Formula S dan taktik perang dewa, milik spiritual kelas rendah. Keterampilan bawaan adalah latihan tahap spiritual kelas menengah. Secara umum, di keluarga kerajaan, hanya pangeran dan putri yang telah membuka tanda suci sebelum berusia 5 tahun yang dapat mempraktikkan keterampilan bawaan. Dengan kata lain, hanya anggota keluarga kerajaan yang mempraktikkan keterampilan bawaan yang bisa menyaingi mahkota kaisar. Yang paling awal yang mempraktikkan keterampilan bawaan adalah pangeran ke-7 dan kemudian dia mendapat giliran lain yang menguntungkan dalam hidup dan keterampilan latihan yang lebih baik. Pada usia 6 tahun, Putri Komando ke-9 membuka tanda sucinya sehingga dia harus memilih Formula S sebagai keterampilan latihan. Zhang Ruoshan berkata, sebagai latihan spiritual kelas rendah, Formula S hanya akan membantu Anda membuka 16 meridian bahkan jika Anda berlatih hingga penyelesaian alam kuning. Putri Komandan ke-9 memutar matanya ke Zhang Ruoshan saat dia berkata, mengapa kamu membenci latihan spiritual kelas rendah? Tahukah Anda di Komando Yunwu, ada kurang dari 10 buku utuh tentang latihan tahap spiritual, dan 3 di antaranya dimiliki oleh keluarga kerajaan kita. Ini sangat luar biasa. Selain itu, sebuah buku latihan spiritual kelas rendah berharga sekitar 1 juta, bahkan 5 juta koin perak. Buku klasik seperti Formula S akan berharga 3 juta koin perak di pasar. Di Komando Yunwu, hanya 2 keluarga kelas 7 dan 1 penguasa kelas 7 yang memiliki buku latihan spiritual kelas rendah secara terpisah. Mengenai keluarga atau penguasa kelas 8, mereka hanya memiliki potongan-potongan buku tahap spiritual atau buku kelas superior tahap manusia. Zhang Ruoshan tersenyum dan berkata, jika kamu bisa menjaga rahasiaku, aku akan memberimu latihan kelas rendah tingkat hantu. Kelas rendah hantu, level, Putri Komando ke-9 langsung menutup mulutnya setelah sebuah seruan. Dia sangat terkejut dan menatap Zhang Ruoshan dengan 2 mata melebar. Setelah beberapa lama, dia menenangkan dirinya dan berbisik, latihan kelas rendah tingkat hantu. Saudaraku, dari mana Anda mendapatkan buku yang luar biasa ini?
Dikatakan bahwa bahkan latihan paling kuat dari Yuntai Suzerain, keterampilan mencapai alam semesta suci, hanya termasuk kelas rendah dari tingkat hantu. Apa yang dikatakan Zhang Ruoshan sangat menakjubkan sehingga bahkan keluarga kerajaan tidak dapat menyelamatkannya jika itu telah tersebar. Hal itu tentu akan mengundang momok, Putri Komando ke-9 sama sekali tidak berani menginginkan kelas rendah tingkat hantu. Zhang Ruoshan bahkan telah membacakan beberapa buku latihan panggung raja, apalagi latihan kelas rendah tingkat hantu. Namun, jika Zhang Ruoshan memberi Putri Komando ke-9 latihan panggung raja, itu akan merugikannya daripada membantu. Zhang Ruoshan berkata, latihan yang akan saya berikan kepada Anda adalah Kitab Tianhe. Ini terbagi menjadi 7 level. Kamu bisa mencapai penyelesaian alam kuning jika kamu menyelesaikan level pertamanya. Zhang kemudian menulis Kitab Suci Tianhe dan memberikannya kepada Putri Komando ke-9. Dia menyerahkannya begitu dia mulai membacanya dan benar-benar tertarik padanya. Butuh 6 jam baginya untuk mengingat Kitab Suci Tianhe. Tidak heran ini adalah latihan kelas rendah dari level hantu. Siapapun yang bisa menyelesaikannya, dia akan menjadi sangat kuat. Putri Komando ke-9 mengangkat kepalanya yang halus dengan sepasang mata yang cerah. Dia ingin mencium Zhang Ruoshan. Membacakan apa yang dipikirkan Putri Komando ke-9, Zhang Ruoshan berdeham ketika dia berkata, Kakak ke-9, jangan pernah memberitahu orang lain. Ini masalah besar, saya tidak bodoh, saya tidak akan memberitahu siapapun bahkan orang tua saya, kata Putri Komando ke-9. Menyelesaikannya, Putri Komando ke-9 berjalan ke kandil dan membakar Kitab Suci Tianhe menjadi abu. Sekarang, jika Anda dapat mengubah latihan Anda menjadi Kitab Tianhe, ki asli dalam tubuh Anda akan melonjak secara besar-besaran, yang dapat membantu Anda mencapai keadaan akhir alam kuning. 1 bulan kemudian, Anda harus memiliki peluang 90% untuk memenangkan Lin Ningxian, kata Zhang Ruoshan. Semakin tinggi kelas latihannya, semakin kuat ki asli dan kekuatan tempurnya sebagai seorang pejuang. Sama seperti Zhang Ruoshan, yang baru saja mencapai penyelesaian alam kuning, bisa mengalahkan pangeran ketiga, yang mencapai tahap pertengahan alam hitam. Itu mungkin karena Zhang Ruoshan telah mempraktekkan Kitab Suci Kaisar Ming Empyrean. Keyakinan Putri Komando ke-9 telah meningkat pesat. Dia tersenyum pada Zhang Ruoshan dan berkata, Saudara ke-9, saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasih saya karena Anda memberi saya Kitab Tianhe. Sebagai kakak dan adik, kita tidak perlu mengucapkan terima kasih. Tetapi Anda sebaiknya mempraktikkannya sesegera mungkin. Zhang Ruoshan berbalik dan melihat keluar jendela. Putri Komando ke-9 bersenandung dan berkata, jika kamu bukan saudaraku, aku akan menikahimu. Tapi dia membaca beberapa ekspresi tidak wajar di wajah Zhang. Segera setelah itu, dia berhasil meninggalkan kediamannya dan mengasingkan diri untuk pemurnian. Dia tahu bahwa pertarungannya dengan Lin Ningxian penting dan dia tidak bisa kalah. Setelah dia pergi, Zhang Ruoshan memasuki ruang internal Time and Space Spinel untuk berlatih. Setelah kultivasinya mencapai penyelesaian alam kuning, kipulnya dipisahkan dan dibentuk menjadi ruang kipul raksasa, yang dapat berisi lebih banyak ki asli. Namun, ki aslinya sekarang hanya menyumbang 20% dari kipul. Hanya dia yang telah berlatih ki asli sepenuhnya dia bisa berlari ke alam hitam. Dibutuhkan lebih dari 2 tahun bagi seorang pejuang biasa yang telah mencapai penyelesaian alam kuning untuk mengisi kolam ki sepenuhnya, dengan bantuan kristal spiritual. Liu Chengfeng, jenius lain, yang telah mencapai penyelesaian alam kuning pada usia 17 tahun menghabiskan 3 tahun berlatih alam hitam tidak berhasil. Kemudian tidak mudah untuk menembus alam hitam, bahkan Zhang Ruoshan telah membuka 36 meridian dan berlatih lebih cepat dari prajurit lain, juga akan memakan waktu 1 tahun untuk mengisi kolam ki-nya. 1 tahun terlalu lama, dia tidak sabar, jadi dia telah menghabiskan harga tinggi di jajak pendapat yang dapat meningkatkan ki aslinya untuk membantu kultivasinya. Tagihan kelas 2, pil ki asli 3 kemurnian, berharga 5.000 koin perak. Pil ki asli 3 kemurnian hanya dapat membantu mempercepat 20% pengisian. Dia mengambil 1 dan sementara itu menggunakan 36 meridian untuk menyerap roh pil dan mengubahnya menjadi ki asli. Kultivasi Zhang Ruoshan meningkat pesat. 3 hari kemudian, ki aslinya berjumlah 2/5, yang dapat mematahkan kekuatan 94 sapi jantan. 5 hari lagi telah berlalu, ki aslinya berjumlah 3/5, yang dapat mematahkan kekuatan 96 banteng. 7 hari kemudian, ki aslinya berjumlah 4/5, yang dapat mematahkan kekuatan 98 sapi jantan. Kipulnya hampir terisi setelah 10 hari latihan. Zhang Ruoshan bisa meningkatkan kekuatan 99 banteng. Hanya kurang 1 bola dari kekuatan alam kuning. Blackie melihat seluruh proses dan berkata, sayang sekali. Kekurangan kekuatan banteng ke alam tertinggi kuning. Jika penyelesaian memiliki alam kecil ke-8, itu akan menjadi alam ultimate. The Ultimate Realm berarti tak tertandingi, kekuatan 100 banteng adalah alam tertinggi dari alam kuning. Hanya dewa muda di zaman kuno yang bisa berlatih ke alam tertinggi. Sejak itu tidak ada yang bisa mencapainya bahkan kaisar besar itu, atau penguasa atau orang suci manapun yang bisa dekat dengannya. Ada perbedaan besar antara mencapainya dan mendekatinya. Seperti Zhang Ruoshan sekarang, yang tampaknya hanya kekurangan 1 banteng menuju alam tertinggi. Itu adalah dunia yang berbeda. Itu sebabnya Blackie menandatangani, jika Anda telah mencapai alam tertinggi, Anda bisa menarik gema dari dewa-dewa kuno, yang akan luar biasa. Mungkin aku masih memiliki kesempatan untuk mencapai alam tertinggi dari alam kuning. Kata Zhang Ruoshan dengan tegas karena dia sangat percaya pada dirinya sendiri. Blackie menggelengkan kepalanya dan berkata, kolam ki Anda telah terisi, tidak ada ruang untuk promosi lebih lanjut. Oke guys, nanti ketemu di bab selanjutnya. Wassalamualaikum, dadah.